Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk mendukung acara dari rekan kita Ibu Yuliana SPDI, calon guru penggerak angkatan 8 yang pada hari ini akan presentasi. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Mampang 2, Ibu Heni Herawati SPD SD. Yang terhormat rekan-rekan guru SDN Mampang 2 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Baik, sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua adalah presentasi. Yang ketiga adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang keempat adalah sesi tanya jawab. Yang kelima adalah acara penutup. Baik, sebelumnya saya akan membacakan pantun terlebih dahulu. Tebing tinggi di atas gunung, Merapi hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tidak bisa diulangi, mari kita mulai saja acara ini. Ya. Oke, baik, kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Mampang 2 kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan seluruh Dewan Guru SDN Mampang 2, terutama nih Ibu Muli, calon guru penggerak asal dari SDN Mampang 2. Beli payung, beli tempe. Mari kita dukung CGP. Hari ini merupakan hari yang sungguh menjadi suatu pembelajaran buat kita, bahwa CGP itu merupakan suatu jalan menuju kesuksesan yang lain, karena itu adalah persyaratan bagi pengembangan karir untuk seluruh guru yang ada di Indonesia. Kita dukung Bu Yuli ini menjadi tidak hanya sekedar calon guru penggerak, tapi menjadi guru penggerak. Alangkah membanggakan pada suatu hari nanti bahwa Mampang 2 akan menghasilkan guru-guru penggerak yang berkualitas, guru-guru penggerak yang bermutu, dan guru-guru penggerak yang akan membawa perubahan pada pendidikan. Harapan kita seperti itu ya. Dan kepada teman-teman, tampilnya Bu Yuli ini akan menjadi inspirasi. Kalaupun kita misalnya tidak lagi cukup usia untuk memasuki program CGP, paling tidak kita mendukung dan menyerap ilmunya. Dan harapan saya Bu Yuli ini merupakan satu aset kita ke depan calon pemimpin. Karena biar bagaimanapun sekarang persyaratannya untuk menjadi pemimpin salah satu dari kepala sekolah melalui harus jalur CGP. Jadi Bu Yuli siap ya, lulus dengan nilai terbaik dan siap ditempatkan menjadi pemimpin. Harapan saya seperti itu. Mari kita dukung bersama kegiatan Bu Yuli ini, dan mudah-mudahan ke depannya setelah Bu Yuli lulus 6 bulan ke depan ada lagi calon guru-guru penggerak asal dari Mampang 2 yang mudah-mudahan nih tampil. Kita akan dukung, kita akan support. Sengaja hari ini saya kondisikan seluruh pembelajaran kita pusatkan pada kegiatan CGP. Itu adalah bentuk dari dukungan Ibu Yuli ya, dukungan dari sekolah dan dukungan dari saya pribadi. Mudah-mudahan dengan jalan ini Bu Yuli tambah semangat dan bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Harapan saya itu. Siap ya Bu Yuli, teman-teman, Bu Yulina, Bu Dini, siap. Pak Agla, Pak Rohim di sini masih muda-muda, siap untuk menjadi calon guru penggerak yang akan datang, menggantikan yang sudah lulus. Harapan saya seperti itu. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita laksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya agar kita menghasilkan suatu
satu kesimpulan daripada pembelajaran CGP ini menuju betul-betul bagaimana menciptakan kondisi Mampang 2 menjadi lebih baik. Karena Bu Yuli harus nanti tanggung jawabnya menjadikan Mampang 2 itu menjadi lebih baik dengan ilmu yang diperoleh di CGP. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan. Cukup sekian dari sambutan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, meningkat acara berikutnya adalah presentasi dengan judul Diseminasi Aksi Nyata Modul 1.4 tentang Budaya Positif oleh Ibu Yuliana SPDI. Silakan Ibu Yuliana. Ya, terima kasih kepada Ibu Dini selaku pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alhamdulillah bina fasbahna min madihi ihwana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang pada siang hari ini kita masih bisa bermuajah, berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan saya, yaitu salah satu tugas diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Salawat dan salam terlebih kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita termasuk pengikutnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, dengan rasa takzim dan hormat saya, terutama kepada Ibu Kepala Sekolah yang begitu mendukung segala kegiatan CGP baik dari awal sampai detik ini, saya aturkan banyak terima kasih. Tak ada balasan yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, juga kepada Bapak Ibu Guru yang selalu memberikan support baik waktu, tenaga, pikirannya untuk menemani kami, saya dan Bulan, melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Baik, hari ini saya mencoba untuk mendiseminasi apa itu budaya positif. Namun sebelumnya saya mau mencoba ngetas ya, biar kita nggak itu juga biar apa, nggak tegang. Saya juga tegang jadinya. Baik Bu Bina, di sini ada games yang mungkin bisa mengasah otak kita ya. Ya di sini tugas Bapak Ibu Guru sekalian hanya menyebutkan warnanya saja. Ya. Ya, di sini udah ada tulisannya ya, merah sesuai warnanya. Oke. Apa ini? Putih. Hitam. Hijau. Merah. Coklat. Tadi apa di tulisannya? Biru. Hijau muda. Kuning. Ayo. Makanya tadi Jawa udah kasih tahu. Ayo, ini Hijau. Biru. Hijau. Hijau. Kuning. Warna kuning. Hijau. Hijau. Biru. Putih. Merah. Hijau. Masih pagi. Masih Masa belakangan ini begini. Iya, cuman kurang cepat ya jawabnya, masih berpikir dulu terkait dengan tulisan. Baik, ya itu sekedar apa ya, sedikit biar membuka pemikiran kita. Oke, ya jadi budaya positif. Next. Apa itu budaya positif? Oh, ini maaf ucapan terima kasih kepada Ibu Heni selaku kepala sekolah, kemudian pendamping praktek saya itu Miss Maudi, fasilitator Ibu Fitri, dan juga kepada Dewan Guru dan staf sekalian ya. Tanpa mengurangi rasa takzim dan hormat saya, terima kasih banyak atas segala dukungan dan support. Ya, jadi budaya positif adalah budaya yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai universal yang diterapkan di sekolah. Ya, kita tahu universal itu adalah nilai-nilai yang menyeluruh ya, yang ada tentunya nilai-nilai yang baik, yang positif, dan itu diterapkan di sekolah. Nah, di sini untuk membangun budaya yang positif,
sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif pula, ya, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, jadi bentar. Jadi untuk membangun budaya positif itu harus ada dukungan intern dan ekstern, ya. Semua itu harus mendukung, ya, dari keadaan sekolah yang aman, tentu aman juga dalam hal fasilitas gitu ya. Jadi anak aman ketika sekolah di sini, dari segi fisiknya dia, dari jiwanya dia, dari pemikirannya dia aman, nyaman juga. Anak-anak ketika belajar merasakan kenyamanan, baik itu kenyamanan dari lokasi atau suasana lingkungan, baik juga nyaman dari guru ya yang mengajar. Karena kalau sarana nyaman tapi gurunya tidak membuat nyaman, ya anak juga akan ya menjadi suatu beban gitu ketika belajar. Kemudian tadi ya, jadi anak-anak mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Oke, next. Nah, keberhasilan penerapan budaya positif diawali dengan adanya perubahan paradigma tentang teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Ya. Jadi teori kontrol itu adalah suatu teori yang beranggapan bahwa guru itu bebas mengontrol, ya, memang tugas guru mengontrol ya. Tapi kontrol guru kadang tidak diimbangi dengan hak-hak anak. Jadi guru mengontrol dengan kekuasaannya, tanpa memikirkan hak anak yang dikontrol. Nah, ketika anak dikontrol, hak anak pun bisa memilih gitu ya, menentukan apa yang dia akan lakukan. Ya, next. Nah, di sini ada teori kontrol ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa ketika mengontrol murid, ya, jadi guru berharap ya apa yang dilakukan murid itu sesuai dengan keinginan si guru. Ya, padahal murid pun berhak memilih gitu ya, sesuai dengan apa yang dia inginkan, tapi tetap dalam keadaan kontrol kita. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ternyata ini semua ilusi gitu ya, bahwa penguatan positif yang kita berikan ternyata tidak gitu. Kadang-kadang apa yang kita berikan ke murid itu justru membuat dia down gitu ya. Seperti di 3 itu, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini kadang kita sering menegur siswa yang bersalah gitu. Tujuannya kan agar dia berubah ya untuk lebih baik. Tapi ternyata tidak. Justru malah membuat dia semakin minder atau dia malu. Nah, mungkin ketika kita mengkritik, kita tidak tepat tempat atau caranya ya, kita tidak tepat. Jadi tidak semua memberi kritik itu membuat orang dapat menguatkan karakternya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi ya guru kadang mungkin karena terbingkai dengan peraturan sehingga memaksa anak untuk mengikuti apa yang diinginkan. Gitu. Tapi ternyata tadi anak pun punya hak untuk memilih ya, selagi apa yang diberi anak itu masih sesuai dengan koridor peraturan yang ada. Baik, next. Nah, masih dengan teori kontrol. Jadi berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan ya, termasuk kita pun yang dewasa, bahwa kesalahan yang dilakukan siswa pasti memiliki alasan ya. Alasan tersebut biasa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi apa sih yang melatar belakangi anak itu melakukan kesalahan? Pasti ada kan alasannya. Nah, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Apa itu kebutuhan dasar? Ya, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup. Nah, ini mungkin seperti makan, kemudian tempat tinggal ya, kemudian baju gitu, ini berkaitan dengan fisik. Kemudian cinta dan kasih sayang atau penerimaan. Kemudian
kemudian penguasaan atau pengakuan akan kemampuan. Yang keempat, kebebasan atau memilih. Dan yang kelima, kesenangan. Jadi itu kebutuhan dasar manusia yang siapapun membutuhkan semua ini, termasuk peserta didik kita. Ya, next. Nah, ketika guru sudah memahami kebutuhan dasar setiap siswa, kemudian langkah yang dilakukan adalah menerapkan disiplin positif. Ya, jadi kita harus paham dulu siswa itu butuh apa sih gitu, apa yang dibutuhkan tadi ya, 5 hal tadi yang dibutuhkan siswa. Kemudian baru langkah yang harus kita lakukan untuk menerapkan disiplin positif bisa kita buat, ya seperti itu. Next. Nah, disiplin jadi pahami sebagai tindakan untuk membuat siswa patuh pada peraturan sekolah. Betul apa enggak? Kira-kira kita selama ini mungkin memahami disiplin itu sebagai tindakan yang membuat siswa patuh pada peraturan sekolah. Kira-kira gimana? Betul enggak? Ada sisi baiknya. Ada sisi baiknya. Itu juga kekurangannya mungkin karena apa? Disiplin itu bisa membuat kaku. Iya. Ya. Bisa juga membuat siswa itu jadi termotivasi. Bisa jadi. Iya. Ya, jadi tindakan untuk membuat siswa patuh pada peraturan disebut disiplin. Ya, jadi kita lihat dari disiplin itu bentuknya seperti apa, kemudian apa yang akan dilaksanakan siswa. Ya, jadi tadi benar ya, yang Bu Sri katakan ada sisi baiknya. Jadi memotivasi siswa itu untuk merubah ya, mungkin merubah kelakuan atau karakter yang dipandang salah atau melanggar peraturan yang sudah ditentukan. Ya, kita menganggap disiplin seperti itu. Pokoknya anak harus patuh dengan peraturan, itu namanya disiplin. Kalau nggak patuh, tidak disiplin. Ya seperti itu ya. Oke, next. Nah, menurut Diane Gossen, teori motivasi ya, jadi ada 3 alasan mengapa manusia melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau anak siswa kita berbuat salah itu karena dia mungkin menghindar ya. Dia tidak nyaman dengan tadi aturan yang dibuat misalnya. Nah itu untuk hak dia gitu. Mungkin dia merasa peraturan yang dibuat itu terlalu mengekang buat dia gitu ya, tidak sesuai atau kaku tadi. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah jadi kadang anak melakukan misalnya di kelas ya, ketika guru memberikan pertanyaan atau menyuruh anak itu, nak tolong ini dong gitu. Ada perasaan ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Yang minimal mungkin untuk anak-anak dipuji kali ya, dipuji atau mendapat sesuatu yang membuat dia semangat untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Nah, dari ketiga teori motivasi ini, untuk menumbuhkan disiplin, mana yang 3 poin ini yang paling pas untuk menumbuhkan disiplin tadi? Pertama, kita membuat disiplin atau peraturan agar anak disiplin, niatnya apa? Alasannya apa? Yang poin pertama, 2 atau 3? Yang pasnya kan kita yang mana? Iya, yang 3. Ya, berarti yang 2 nih ya. Bapak Ibu guru semua pemahamannya udah sepaham dengan CGP gitu ya, yang saya pahami. Mengapa kita menjadikan alasan ketiga sebagai sumber disiplin yang paling baik? Karena akan timbul keinginan sendiri. Nah, iya bagus. Ya. Ini kalau ada ribet saya kasih ini. Harus ada. Harus ada. Tadi. Oke ya, nanti dikasih itu pisang rebus. Ya, jadi ternyata disiplin itu memang seharusnya itu muncul dari kesadaran diri si anak sendiri, bukan karena dari tadi dua hal, karena dia tidak nyaman atau hukuman, karena akan mendapatkan imbalan atau penghargaan, tapi justru disiplin itu harus muncul dari dalam dirinya sendiri. Ya, nah bagaimana nanti kita akan melihat hasil dari disiplin yang tumbuh dari keinginan dengan nilai-nilai yang diyakini. Next. Ya,
Berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin sekolah harus dilakukan dengan alasan yang ketiga. Mengapa? Ya, tadi budaya sudah terjawab karena memang yang motivasi itu ada yang datang dari intern atau ekstern. Intern itu tadi dari diri dia, ekstern atau ekstern itu dari luar ya. Ya tadi dari guru, dari karena adanya peraturan gitu ya, sehingga dia termotivasi. Namun yang intern inilah yang membawa hasil yang lebih lama ketimbang motivasi yang datang dari luar. Karena motivasi yang datang dari luar itu nggak akan lama. Ya, misalnya tadi anak ketika disuruh seperti ini karena dipaksa, maka dia akan sementara itu disiplinnya itu nggak continue, nggak terus menerus gitu ya. Seperti contoh buang sampah aja ya. Kalau tidak ada dari diri sendiri, maka kedisiplinan dia untuk membuang sampah itu hanya sementara. Mungkin karena ada guru buang sampah pada tempatnya karena terpaksa kan seperti itu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara juga hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri. Sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri kita, bukan orang lain. Jadi sebenarnya kedisiplinan ini juga bisa untuk diri kita ya. Jadi bagaimana kita juga membangun sikap disiplin, ya itu kita yang bisa membangun atau mengubah, bukan orang lain. Ya, next. Ya, keinginan untuk melaksanakan keyakinan universal yang datang dari siswa atau kita sebut motivasi internal dapat diwujudkan dengan restitusi. Ya, jadi tadi ya. Jadi keyakinan universal itu yang datang dari siswa ya kita sebut dengan motivasi internal. Dan motivasi internal itu dapat terwujud dengan restitusi. Apa itu restitusi? Ya. Jadi restitusi ini adalah upaya mendisiplinkan siswa, tapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas. Ya, jadi disiplin itu timbul karena dari dirinya sendiri, sehingga dia nanti bisa menyelesaikan masalahnya. Ya, bukan dari paksaan. Ya, misalnya tadi, ya, ada anak di kelas misalnya nih, misalnya di kelas ada anak makan di kelas ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Nah, sebelum awal-awal pelajaran kan kita buat kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas. Salah satunya adalah saat belajar siswa tertib atau tidak makan di kelas misalnya seperti itu. Tapi ternyata ada siswa yang melanggar. Nah, sang guru tidak perlu lagi memarahi atau memberi hukuman. Cukup dengan meyakinkan atau mengingatkan. Nah, kamu masih ingat keyakinan yang kelas yang sudah kita buat? Nah, siapa dia akan berpikir, oh iya, saya sudah melanggar keyakinan yang sudah dibuat bersama, sehingga timbul kesadaran diri. Nah, itu kan nggak benar gitu. Jadi anak itu bisa menyelesaikan masalah yang dia buat sendiri seperti itu. Ya. Jadi restitusi seperti itu ya. Dan itu kan sadar sendiri ya. Dan dia itu mengambil solusi itu ya menurut dia gitu, menurut ukuran dia, bukan akhirnya guru yang bertindak juga. Kamu udah makan di kelas, kamu sudah melanggar kesepakatan kelas. Sekarang hukumannya kamu cuci, misalnya bersihin toilet misalnya gitu. Ya, padahal tadi anak dengan sendirinya dia akan menyadari kesalahan yang sudah dibuat. Ya, baik, kalau yang lanjut. Nah, di sini segitiga restitusi itu ada 3 hal ya. Ada 3 hal yang harus kita, ada 3 tahap. Pertama, ya stabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi, nah ketika ada anak yang bermasalah di kelas, kita harus melakukan segitiga restitusi ini. Banyak yang masalah mungkin setiap hari kita temui di kelas, dari yang paling sederhana sampai mungkin yang akhirnya orang tua ikut turun tangan, itu yang lebih berat. Ya.
Contoh tadi, misalnya tadi ya, contoh anak makan di kelas. Berarti dia kan sudah melanggar keyakinan kelas ya yang sudah dibuat. Bagaimana kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini? Nah di sini kita diajarnya loh, masya Allah ya, begitu segitiga itu begitu apa ya, membuat kita menjadi guru yang benar-benar apa ya, muncul gitu ya, adabnya gitu, sopan santunnya, tata keramanya selama ini gini. Ada makan di kelas, hei kamu nggak boleh makan di kelas, keluar gitu, langsung diponis gitu ya, langsung diberi hukuman, keluar kelas gitu, dimarahi lah. Kemudian itu kan tidak memberikan solusi ya untuk si anak. Mungkin anak bisa menjadi minder karena kita menegur di depan teman-temannya. Tidak kita arahkan, tidak kita stabilkan identitas. 3. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama, stabilkan identitas. Artinya si anak, ya identitas si anak kita stabilkan. Artinya tadi ketika anak itu punya salah, kita panggil anak. Jadi nggak ditegur saat itu di tempat dia melakukan kesalahan, apalagi di kelas. Semua teman-temannya akan melihat, menyaksikan, dan tentunya akan tidak empati lagi, tidak simpati lagi dengan si anak. Anak pun akan menjadi minder dan malu. Ya, tidak mempermalukan anak di depan umum. Ya, kita pun mungkin ingin seperti itu. Kita pun ingin diperlakukan seperti itu. Jadi bawa anak ke tempat atau panggil setelah pembelajaran selesai. Ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi anak dimunculkan lagi tuh, ditanya, nah tadi kamu di kelas, ya, kenapa kamu dipanggil sama ibu kesini? Anak pasti udah bisa ini ya, anak pasti udah bisa menjawab, dia bisa menduga. Oh ya bu, tadi karena saya melanggar kesepakatan kelas, saya makan di kelas. Anak pasti udah bilang gitu kan? Iya bu, maaf, tadi saya makan di kelas. Nah berarti kalau kamu seperti itu, kamu sudah melanggar apa? Iya bu, kesepakatan kelas ya bu. Nah, itu gimana nak? Menurut kamu, iya bu, nggak boleh ya bu. Gitu. Jadi anak dipacu juga untuk berpikir kritis ya. Jadi dia mengakui kesalahannya, mengulang maksud dengan kata-kata atau kalimatnya dia gitu. Nah di sini guru tadi ya, pertama identitasnya dia tidak terbaca dengan orang lain kalau dia benar-benar bersalah, gitu, menjadi seorang yang terhukum gitu. Yang kedua, anak sendiri pun menyadari kesalahannya dan dia nyaman, dia mengakui kesalahannya. Nah setelah itu baru kita menanyakan keyakinan. Nah tadi yang kamu lakukan, apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Anak pasti akan menjawab, iya bu, tidak bu, saya sudah melanggar. Nah kemudian apa yang harus kamu lakukan? Nah jadi bukan kita yang gitu, nah berarti kamu harus begini ya gitu, kamu nggak boleh makan lagi di kelas gitu ya. Jadi bukan kita yang ngasih solusi, anak sendiri yang menentukan. Anak yang menyadari, baik bu, besok saya nggak akan mengulangi, saya nggak akan makan di kelas gitu ya, seperti itu. Ya jadi segitiga restitusi ini, iya kita harus bisa menerapkan upaya untuk memunculkan. Nah, untuk upaya memunculkan apa ya? Karakter anak, tanggung jawab anak itu tadi, sehingga anak itu bisa tumbuh menjadi anak yang percaya gitu ya, tidak anak yang tadi malu, minder dan sebagainya. Ya. Saya kemarin setelah belajar ini 2 kasus muncul gitu. Masya Allah, kalau kita melakukan setiap kasus dengan segitiga restitusi ini, ya memang makan waktu, tapi dampaknya ke anak itu Masya Allah gitu, begitu bagus gitu ya. Ya kita menjaga perasaan anak juga ya. Nah inilah segitiga yang bisa kita terapkan kapanpun, dimanapun ya, ketika permasalahan itu ada. Jadi kita nggak perlu lagi kan ya, maksudnya apa sih, menentukan misalnya hukuman apa sih yang harus kita ingin buat anak yang seperti ini gitu kan. Nggak perlu capek-capek kita membuat peraturan-peraturan yang dengan hukuman-hukuman yang justru akan menjadikan anak itu minder atau tidak berguna gitu.
menurut dirinya ya. Jadi seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan segitiga restitusi ini, buat saya pribadi juga ini adalah pelajaran berharga buat saya, dan memang step-stepnya itu, langkah-langkahnya itu gitu ini ya, sesuai dengan apa ya, ya harapan kita ya, perasaan juga, kita menjaga perasaan gitu, siapapun kita gitu. Ya begitu juga mungkin antara guru ya, antara guru pun mungkin bisa kita lakukan yang segitiga ini. Yang selama ini mengajar, yang biasa membuat peraturan, hukuman gitu ya, hukuman dan penghargaan. Modul ini tidak mengajarkan seperti itu. Jadi di kelas itu kita sudah tidak lagi memberi hadiah bagi yang bisa gitu kan, biasanya nyiapin coklat atau permen. Terus memberi hukuman bagi yang tidak bisa atau yang melanggar. Jadi setelah dikaji, hadiah dan hukuman itu ternyata tidak membuat efek jerah. Hukuman itu tidak membuat efek jerah bagi yang melakukan, hadiah juga tidak menjadikan motivasi berkelanjutan. Jadi dia hanya ingin hadiahnya aja. Nah, jadi intinya di modul ini mulai sekarang guru-guru sudah tidak usah lagi memberi hadiah kepada anak yang dapat nilai 100, dan juga tidak boleh menghukum anak yang dapat nilai 0 atau 2 atau yang membuat kesalahan di kelas gitu. Tapi melakukan pendekatan. Anak itu dipanggil, diajak ngobrol, karena mungkin aja dia berbuat salah itu sedang mencari perhatian kan di rumahnya, mungkin sedang ada masalah atau keluarga broken home, jadi dia pengen deketin, pengen disayang oleh gurunya, dia buat masalah, buat keanehan, buat keonaran. Jadi kita bisa menggali akar permasalahan anak itu berbuat kesalahan itu, melanggar aturan itu, apa penyebabnya, jangan langsung diberikan hukuman. Mungkin intinya itu dari modul ini. Terima kasih, Bu Yuli. Ya, terima kasih Pak Burkon atas tambahannya atau masukannya ya. Ya, jadi benar bahwa tidak ada lagi yang namanya punishment atau reward ya, atau memberikan hadiah atau hukuman kepada murid. Ya, jadi mungkin sebagai bentuk apresiasi kita, boleh kita bilang anak hebat gitu, atau minimal dengan sekarang kalau anak itu ya emot-emot senyum atau bintang itu boleh gitu ya. Jadi untuk yang kayak memberi makanan gitu ya, karena nanti anak akan terus menuntut, terbiasa untuk ibu mana itunya lagi gitu. Dulu saya pernah ngelakuin itu tuh Pak, sampai saya beli kayak coki-coki itu 1 pak gitu sampai ini gitu ya. Saya pikir ya saya belum tahu gitu. Ya, ada lagi yang mau ibu? Ayo. Baik, ini hanya review saja sebenarnya. Kita boleh nostalgia di zaman waktu kita belajar mungkin ya, bahwa yang namanya punishment dan reward itu pada masa itu ya, masa kita dulu itu betul-betul memberikan efek, dan ternyata seiring dengan kemajuan zaman ternyata itu perlu dipertanyakan lagi, artinya sudah tidak relevan. Kebetulan kemarin saya di Margo bahasnya ini nih, bagaimana kita menguatkan karakter kepada siswa supaya memunculkan kesadaran yang utuh dari siswa tersebut melalui guru-gurunya, sehingganya punishment dan reward itu bisa dimunculkan dalam bentuk lain. Pertanyaannya adalah bahwa kita adalah produk zaman dulu ya. Kita produk tahun 70-an, 80-an, di mana punishment dan reward itu betul-betul sangat kita rasakan dan cukup kena. Saya pernah pengalaman mungkin berdiri di depan kelas SMA, itu saya zaman SMA itu sekitar tahun 89. Itu karena saya nggak bisa ngerjain matematika, waktu itu saya di IPS. Dan memang itu cukup membuat kita, waktu itu kita tidak berpikir bahwa kita malu ya, tapi kita merasa guilty, merasa bersalah bahwa kita tidak bisa menyelesaikan matematika. Waktu itu matematika statistik kalau masalah karena IPS. Dan akhirnya memacu saya untuk mempelajari statistik lebih lanjut. Itu dulu ya, zaman pada saat gadget belum menyerang ya, negara api belum diserang sama
belum menyerang kita gitu. Tapi setelah sekarang ternyata hal itu tidak relevan. Artinya kemarin kita pembicaranya salah satunya adalah Pak Nuroji, beliau adalah Komisi 10 di DPR RI. Ya, dari pembicara tersebut menyampaikan bahwa memang perlu ada payung hukum kepada guru-guru untuk bisa lebih bebas menerapkan itu, karena itu perlu sekarang sebenarnya. Cuma mungkin pendekatan pendidikan tidak mensupport. Itu jadi mungkin kemarin solusi yang diberikan oleh Pak Joko, beliau adalah kepala bidang SMP kalau nggak salah, bahwa sebelum kita memberikan punishment ataupun reward, kita harus ada kesepakatan kepada orang tua. Jadi seperti tadi saya sudah sedikit praktekkan bahwa ada beberapa hal yang perlu ditegakkan di sekolah ini, karena itu terkait dengan bentuk dari bagaimana martabat sekolah tersebut dapat terjaga. Dan itu perlu disampaikan. Misalnya anak tidak boleh bawa HP kecuali dalam hal darurat, misalnya seperti itu. Dan itu perlu disosialisasikan dulu. Dan kalaupun perlu tanda tangan di atas materai untuk beberapa hal terkait dengan kedisiplinan, karena itu merupakan penguatan karakter, itu penting. Perlu itu disepakati. Sehingga muncul apa sanksinya. Saya ingat banget dulu. Kesepakatan. Jadi itu perlu sekali kesepakatan dengan wali murid, dengan siswa, sehingga apa yang nanti kita tegakkan itu bisa betul-betul menjadi bagian dari penguatan karakter. Mungkin kita bisa rubah mungkin ya, reward dan punishment itu dibungkus sedemikian rupa sehingga tidak lagi menjadi satu hal yang akan menjadi efek kalau orang bilang itu kena mental. Karena kan lagi musim tuh bilang kena mental ya. Kalau kita omelin, kita apa itu siswa jadi kena mental. Mungkin kita bisa bungkus sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk tadi yang tadi beliau disampaikan, restitusi tadi. Artinya memang nanti itu betul harus kita terapkan, tapi paling tidak kita sekolah punya satu cara supaya hal-hal tersebut terbungkus dengan baik, terbungkus dengan rapi, sehingga tidak menjadi satu hal yang nanti mengakibatkan anak tersebut kena mental. Jadi gitu. Kemarin ada salah satunya solusinya dari itu, bahwa kami kepala sekolah di SD negeri, khususnya di SMP negeri juga, kebetulan terbentur dengan masalah ini. Jadi betul-betul memang penguatan karakter. Ini Pak Rohim termasuk nih komunitas guru berkarakter ini, betul-betul menjadi satu bagian dari agen perubahan supaya nanti hal-hal tersebut bisa menjadi perhatian buat kita. Jadi makanya tadi saya mencoba untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan larangan-larangan di sekolah ini supaya diketahui dan bisa dicarikan bagaimana nanti sanksinya seperti apa, dan itu harus dikomunikasikan. Betul, pada saat anak itu memperoleh nilai baik itu adalah bukan satu hal yang istimewa, karena itu kan kewajiban mereka untuk belajar gitu kan. Tapi itu mungkin bisa dibungkus lagi dalam satu kemasan yang tidak melanggar dari apa yang sudah teori-teori yang di CGP pelajari. Menurut saya seperti itu. Jadi memang apa yang disampaikan pada saat ini merupakan suatu khasanah baru buat saya. Tapi sebagai praktisi pendidikan kita dibenturkan pada kondisi di lapangan, dan itu kita harus luas. Guru-guru CGP nanti harus luas bisa menghadapi hal tersebut. Jadi kita betul-betul bisa menciptakan satu hal baru, kita bungkus hal tersebut menjadi satu hal yang sangat-sangat elegan, tidak melanggar aturan, bahkan mungkin melanggar hukum. Karena ngeri sekali sekarang ya, kita nyubit bocah bisa dipenjarakan ya Bapak ya. Kita dulu berpaling bocah nggak masalah ya kan, tapi sekarang luar biasa. Dan itu betul-betul tadi karena ada HAM, ada hak perlindungan anak, kita terbentur di situ tahun 2023 kalau salah ya, 2003 itu muncul. Dan itu betul-betul menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan. Jadi itu harapan saya. Jadi nanti Mampang 2 dengan adanya teori baru ini juga bisa membungkus semua membungkus semua peraturan kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita ada unsur kekerasan di dalamnya itu ya. Karena itu tadi kena mental itu tadi ya. Menurut saya generasi Z ini manja banget ya. Beda dengan kita dulu ya. Strawberry dengan strawberry, rebahan. Ya, betul. Mudah-mudahan
yang Bu Yuli sampaikan betul-betul menjadi hasanah baru buat kita ya Bu Sri, kita guru-guru lama yang guru jadul mudah-mudahan terbuka simpul-simpul yang selama ini belum terbuka sehingga kita guru-guru lama ini pikirannya jadi terbaru dengan teori-teori ini. Terima kasih Bu Yuli atas teori-teori yang disampaikan dan sekali lagi kami sangat apresiatif. Mudah-mudahan nanti kedepannya pemerintah juga memperhatikan nih terkait dengan penerapan kedisiplinan seperti apa, kemudian nanti penguatan karakternya itu bisa lebih ditingkatkan. Di sini di Depok sudah ada komunitas guru berkarakter dan itu menjadi agen-agen perubahan. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Kembalikan ke Bu Yuli. Ya, terima kasih Ibu. Ada lagi ya, jadi intinya tadi benar ya. Jadi dengan segitiga restitusi ini kita memanusiakan manusia. Jadi bagaimana kita membuat manusia itu benar-benar seperti manusia ya. Jadi melakukannya benar-benar dengan beradab gitu ya. Baik, Bu Sri mau menambahkan? Saya ke sebelah ya. Ibu silakan. Terima kasih Bu Yuli. Saya akan menambahkan sedikit ya tentang kedisiplinan. Jadi kita harus menggarisbawahi ini ya, bahwa kedisiplinan untuk anak-anak itu jangan sampai disiplinnya itu yang kaku. Dalam hal ini kita harus memahami dulu anak-anak kita, karakter anak-anak kita ya. Jadi di sini disiplin yang tidak kaku, tapi juga kita tidak kendor, ya. Sehingga anak akan menyadari dengan dirinya sendiri dan dari hati untuk melakukannya, untuk melakukan kedisiplinan. Jadi dalam hal ini kita sebagai pendidik harus lebih sabar menghadapinya ya, karena ada karakter anak yang mudah disiplin, ada juga yang susah untuk melakukan disiplin itu. Dan yang kita garis bawah itu yang kadang-kadang yang susah itu, tapi ketika dia sudah menyadari kedisiplinannya, malah yang susah itu akan lebih melekat. Ya, contohnya begini apa? Anak-anak yang kelihatannya dalam tanda kutip bandel waktu SD-nya itu ya, ketika dia udah dewasa, dia itu akan lebih hormat kepada gurunya itu. Walaupun secara ini ya, kedisiplinan dia itu paling yang belakang, bukan yang paling dulu dalam disiplinnya, karena dia timbulnya dari hati itu ya. Sehingga di sini kita harus menciptakan pembelajaran disiplin itu di kelas itu yang menyenangkan, sehingga akan tercipta disiplin yang luas, menyenangkan dan tidak kaku. Itu saja. Terima kasih. Kasih aplaus. Dari guru tua. Ya, terima kasih banyak pengalamannya dari Bu Sri ya. Jadi kita bisa belajar banyak dari Bu Sri tentang bagaimana menghadapi anak. Ya. Ada lagi yang mau? Silakan Pak Ruli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan berarti Bu Yuli sedang memaparkan teori ya. Teori itu berbentuk ketika sudah dipraktekkan. Pengen dengar ceritanya Bu Yuli dari teori ini, apa yang sudah pernah Bu Yuli lakukan, keadaan nyata gitu ya yang pernah Bu Yuli hadapi terhadap anak-anak. Satu cerita aja dari Bu Yuli sendiri. Terima kasih. Oke, apa ya? Sebenarnya saya juga yakin Bapak Ibu guru juga pernah melakukan ya segitiga restitusi ini, cuma mungkin bentuk dan sikonnya ya berbeda ya, dan sempat masalahnya juga pasti tentu berbeda gitu. Nah, untuk saya sendiri kemarin yang saya lakukan itu ketika ada salah seorang anak Andin ya kelas 5 ini, itu juga bagian restitusi kali ya yang sudah saya lakukan karena anak ini memang agak susah untuk ke sekolah tanpa alasan yang jelas gitu. Jadi ketika berulang kali ditanya kemarin masih Pak Agla yang wali kelasnya, kenapa nggak ke sekolah, jawabannya enteng gitu ya, tidak tahu. Kenapa kesiangan, tidak tahu, nggak tahu. Itu saya hampir 4 kali loh datang ke rumah Andin
itu masuk ke kamar, naik kasur, bujuk. Sekali, dua kali, tiga kali saya berhasil membujuk, kemudian akhirnya dia mau sekolah. Nah nanti terakhir yang kemarin keempat dan kelima saya nggak bisa. Akhirnya saya coba restitusi dengan bawa dia ke taman, jadi ke taman gitu ya. Benar-benar saya mau mencari info atau ya apa sih alasannya dia gitu sampai seperti itu, nggak mau bangun pagi, nggak mau ke sekolah gitu ya. Padahal sampai dari yang sabar orang tuanya, dari yang sabar sampai bukan hanya orang tua, jadi di situ banyak apa sih bibi ya, bibinya itu atau omnya itu pada di situ, sampai kesel gitu. Terakhir itu dia dipaksa diseret suruh mandi gitu ya, dipaksa seret ke kamar mandi suruh mandi gitu. Ketika saya datang, saya tanya, ini kok mau mandi, kok mau bangun? Dia dipaksa sama bibinya katanya. Nah saya di situ mulai nyus gitu ya, saya mulai ya Allah, sampai seperti ini ya penanganannya itu. Habis gimana ibu? Saya udah gak sabar kata orang tuanya, kata bibi. Sampai saya itu menceritakan, nih saya ini karena nggak sekolah nih saya jadi pembantu, saya harus seperti ini, lapar di rumah orang nggak bisa ngomong gitu, mau makan malu, mau minta nggak enak gitu. Kamu mau gitu, sampai diceritain lah pengalaman hidup si bibi ini gitu, agar jangan si Andin itu jadi seperti bibinya gitu ya, karena tidak sekolah gitu. Nah jadi bentuk restitusi yang kita lakukan itu bagaimana kita cara kita masing-masing gitu ya. Jadi yang penting kita tidak mempermalukan si anak, dan anak juga menyadari kesalahan, dan akhirnya anak bisa berubah dengan kesalahan itu, seperti itu, dan meyakini bahwa yang disalahkan itu ya benar salah dan dia harus berubah gitu. Jadi itu mungkin contoh yang sudah saya lakukan. Kemarin ketika di taman saya udah bikin kesepakatan sama Andin, kamu besok mau ke sekolah? Ya bu, saya janji sekolah. Terus gimana biar ibu yakin, ibu yakin kamu tidak datang ke sekolah gitu. Jadi ibu telepon aja ibu saya gitu. Ibu boleh nggak ngerekam gitu? Kamu janji sama ibu rekam ya di HP gitu. Iya boleh gitu. Ya udah, saya ngucapin janji, dan dia mengikuti gitu. Janji ya, ibu rekam, ibu pegang janji kamu. Iya bu. Tapi ternyata pas besokannya seperti itu lagi gitu. Nah ini yang belum saya lanjutkan lagi restitusi saya gitu, karena memang permasalahan yang kita hadapi beda-beda ya. Ada yang bisa diselesaikan hari itu juga, ada yang harus mungkin membutuhkan waktu yang begitu lama, termasuk masalahnya si Andin ya, mulai dari Pak Agla sampai sekarang kelas 6 belum terselesaikan. Dan akhirnya ibu-ibunya harus berkorban, datang ke sekolah, minta tugas dari wali kelas, kemudian dibawa pulang di sekolah, di rumah dia mengerjakan tugas. Ya. Entar bagaimana teknik pengumpulannya wali kelas yang menyelesaikan. Ya mungkin banyak yang udah saya lakukan, tapi bentuknya tidak sepenuhnya restitusi. Cuma, ya saya sering manggil anak ke ruang operator, gitu. Jadi anak itu nggak dihadapkan di depan anak-anak, tidak dipermalukan. Ya seperti kasusnya Natael ya. Natael kan sering dapat laporan dari orang tua murid gitu ya. Kemudian saya panggil Natael, kemudian didampingi dengan kakaknya gitu ya, selaku walinya di sini gitu. Dan itu udah sempat ya ada kesepakatan gitu untuk berubah gitu. Tapi memang tadi prosesnya butuh waktu lama, karena yang dihadapi si anak itu psikolognya ya, dari psikisnya gitu ya, yang harus dibenahi gitu. Kalau dari keterangan si kakak itu ya, karena memang beda dengan anak-anak yang lain gitu. Salah satu contoh yang kakaknya cerita itu bahwa dia kalau lagi nonton TV itu, kalau yang ditonton itu sendiri ikut nangis. Kalau ada yang berantem dia ikut, sampai dia kata-kata itu sampai TV itu digebuk-gebukin sama dia gitu, untuk meluapkan emosinya dia gitu. Jadi memang over gitu. Nah ini yang harusnya membutuhkan ahli ya, khusus psikolog gitu. Karena memang latar belakang dari keluarganya, si anak ini tinggal dengan kakak dan nenek, sementara orang tuanya tidak memperhatikan. Ya. Nah mungkin untuk anak-anak ini yang menjadi
PR kita bersama. Pasti saya yakin di setiap kelas ada anak yang mengalami ini, ya, broken home. Nah ini yang menjadi masalah yang timbul nantinya di kelas, di bentuknya bermacam-macam. Salah satu contoh tadi seperti Nata gitu, atau mungkin ada anak yang waktu kelas 1 saya pernah tuh namanya siapa ya? Anaknya ini pintar banget. Bahkan mungkin dia bisa tuh akselerasi gitu. Jadi usia kelas 1 dia udah menghafal kali-kalian. Ini sebenarnya bisa tuh ya akselerasi percepatan dia usianya 7 tahun tapi bisa mungkin mengikuti pelajaran kelas 3 karena kali-kalian itu dia udah hafal. Nah, suatu hari dia membuat kesalahan dengan tanpa sengaja dia tuh minjem pacar temannya. Kemudian dibalikinnya itu dia salah. Jadi yang launching itu dikasih ke bawah, jadi si yang punya pacar itu ketusuk gitu. Nah, orang tuanya marah soalnya sampai ada tanda bolongnya gitu. Orang tuanya WA saya, "Ibu ini gimana sih anak saya kok begini ditusuk?" Ya. Jadi laporan si anak itu ditusuk gitu karena ada tandanya gitu. Setelah saya klarifikasi apa sih masalah sebenarnya otorita ini gitu, si anak yang minjam itu mengembalikannya tidak hati-hati. Jadi posisi pensil launching itu di bawah, kemudian dipegang, mungkin karena ngasihnya itu cepat gitu ya, sehingga ketusuk lah si anak tadi gitu. Nah, ya ini hal-hal yang nanti akan Bapak Ibu temukan gitu ya, yang mudah-mudahan sih nggak separah gitu atau yang ya seperti ceritanya. Jadi mudah-mudahan teori ini bisa menjadikan bekal kita ya, acuan kita untuk menghadapi segala masalah yang kita hadapi di kampus. Saya di sini guru mapel ya, mungkin itu tidak sekuat guru kelas, gitu ya, karena memang yang lebih berhak itu mapel. Paling saya hanya bisa memberikan solusi ya, sebatas kewenangan saya saat saya mengajar gitu kan. Ya nanti berikutnya mungkin saya serahkan ke wali kelas ya, takutnya saya mencampur adukan rumah tangga Bapak Ibu gitu ya. Ya oke, jadi makanya diseminasi ini alhamdulillah bisa saya share ke teman-teman gitu biar bisa melaksanakan apa yang disebut dengan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan anak di kelas. Ya. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan saya akan membantu apabila ada ya anak yang saya temukan mengalami masalah, saya akan coba tangani dengan teori ini seperti itu. Oke, ada yang mau menambahkan atau? Ya. Segitiga restitusi ini diterapkan jika memang ada masalah pada anak. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah segitiga restitusi ini berlaku untuk semua kelas, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, atau hanya bisa paling bagus diterapkan di kelas tinggi gitu? Karena kalau di kelas rendah, melalui tadi prosesnya memang cukup banyak waktu ya. Nah itu apa bisa di kelas 1 atau gimana gitu. Kasih. Iya, terima kasih Bu Gina. Iya, jadi ya segitiga ini diterapkan semua jenjang, semua kelas. Cuma mungkin penyampaiannya berbeda. Maksudnya penyampaian berbeda. Iya, penerapan dan penyampaian. Jadi contoh yang tadi saya contohin, biasa apalagi anak kelas 1 ya. Ya misalnya yang masih makan ya, karena dia kadang suka bawa makanan dari rumah yang belum bekal gitu ya. Nah ketika pelajaran udah dimulai dia masih asik makan gitu. Guru lagi nerangin dia masih asik makan gitu. Tetap harus direstitusi. Caranya nanti setelah pembelajaran, oke lah kita memberi teguran, nah makannya sudah ya gitu. Udah berarti kan anak menyudahi makannya. Tapi tidak didiami seperti itu aja. Jadi dipanggil lagi setelah pulang sekolah atau saat istirahat gitu, anak dipanggil, ditanya lagi. Nah makanya kita tuh nggak bisa menanyakan keyakinan kalau kita nggak buat kesepakatan kelas, karena kesepakatan itu dibuat dari anak-anak juga gitu.
Ya untuk biar mereka itu sadar, oh iya ini kan kesepakatan kita juga, saya yang buat juga kesepakatan kelas, kenapa saya melanggar gitu. Ya, jadi mungkin nggak terlambat ya kalau misalnya ada yang belum buat kesepakatan di kelas, silakan buat kesepakatan kelas yang tadi tuh kan. Ini udah pada ini nih, ada gambaran nih anak yang sering anak lakukan apa ya di kelas itu. Ya misalnya membuli teman, termasuk membuli teman, ngatain teman, mukul teman gitu. Itu juga harus dimasukkan dalam kesepakatan kelas. Jadi seperti itu. Ya, jadi bisa ya dengan cara kita tentunya dengan bahasa sesuai usia gitu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, siapa? Ya, terima kasih. Baik, jadi maksud dari presentasi Bu Yulik hari ini yaitu untuk memperkenalkan teori dari segitiga restitusi yang sudah diterapkan sama Bu Yuli ya, dimana agar membuat kita itu untuk menumbuhkan murid-murid agar menerapkan budaya positif dan bertanggung jawab, ya kan, atas keyakinan yang telah dibahas bersama di kelas. Betul? Dan juga untuk menumbuhkan, memunculkan penerapan disiplin yang positif dengan motivasi internal tadi. Ya, terus juga dengan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Seperti itu kan? Ya, udah. Ya, jadi itu adalah poin-poin dari dampak segitiga restitusi yang tadi Bu Dini jelaskan ya. Benar bahwa dengan segitiga restitusi ini kita berharap anak bisa mengakui kesalahan yang dia berbuat, kemudian dia bisa mencari solusi sendiri dari kesalahan itu ya, tanpa kita yang harus mencari solusinya gitu ya, dan anak akan merubah apa yang sudah dia lakukan ke arah yang lebih baik sehingga terbentuklah karakter yang kita harapkan, karena karakter itu muncul dari pembiasaan ya, dari pembiasaan yang kita terapkan di sekolah atau di kelas seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini hari ini apa yang saya presentasikan mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi saya, dan saya akan coba menggali lebih dalam, kemudian mencoba melaksanakan apa yang sudah saya dapat di CGP. Dan mudah-mudahan ilmu ini juga bisa Bapak Ibu gunakan, Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Ya, kekurangannya banyak banget, kekurangan yang dari saya yang belum saya dapati gitu ya. Saya juga berusaha untuk menutupi kekurangan itu dengan terus belajar. Terima kasih atas segala support, ya, pendampingannya dan motivasinya, waktunya, pikirannya, tenaganya, semuanya ya. Mudah-mudahan Allah yang membalas segala kebaikan Bapak Ibu, dan mudah-mudahan kita juga bisa saling memberi ya, saling memudahkan di antara kita. Ya, semoga nanti ada lagi CGP setelah saya, dan yang mudah-mudahan bisa lebih menguatkan posisi kita sebagai guru di SD Mampang 2, dan benar-benar visi yang kita sudah buat bisa terwujud ya, menjadi anak-anak dan siswa-siswa yang berlian ya, itu visi dan misi kita ya. Dari saya cukup sekian. Wallahualam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi gamenya ya, satu lagi gamenya Pak. Oke. Game, ada game, coba yuk. Merah. Enggak, nih coba kita game lagi ya. Kuning. Oke, siap. Ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Pak Agla jawab nomor 1. Ayo. Jika Anda diberi 3 buah pil oleh dokter dan diminta untuk meminumnya setiap setengah jam,
Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan pil tersebut? Ada setengah jam. Satu detik. Ayo, berapa? 3. Berarti berapa ya? Semenit. 3 detik. 1 jam. 3 detik. Iya. Karena Siapa? Pak yang dibutuhkan untuk menghabiskan pil kan, bukan untuk Waktunya. hanya. Waktunya yang ditanya waktunya berapa? Bukannya Jam yang dibutuhkan untuk menghasilkan. Oh, 1 jam. Iya, benar Bang Furqan 1 jam. Iya. Tepuk tangan. Tepuk keren. Keren. Wow, wow, keren, asik. Wow, keren. Wow, wow, keren, asik. Iya 1 jam. Nah, yang kedua, ayo. Siapa yang mau jawab? Yang belum nanya. Ayo, bagilah 30 dengan setengah. 25. Ya, tambahkan 25. 25. Bagilah 30 dengan setengah. 15. Kemudian ditambahkan dengan 10. Berapa hasilnya? 25. Salah. Nah, 70. Iya. Jadi 70 ya, bagi 30 setengah itu. Iya, 60 ditambah 10. Iya, dibagi. Nomor 3. Tuh. Jika Anda hanya mempunyai sebatang korek api dan masuk ke dalam ruangan yang sangat gelap dan di situ ada selembar kertas koran, sebatang lilin, obor, lampu minyak, kayu bakar dan tungku perapian, yang manakah yang akan Anda nyalakan pertama kali? Lilin. Siapa? Korek. Iya. Korek apinya. Ini kalau korek api nggak dinyalakan kayaknya apa? Karena kalau tidak ada aduannya nggak bisa nyala. Nah. Korek apinya dulu. Oke, lanjut. Ada 7 nih. Habis ini makan ya? Iya. Ambil 2 apel. Ayo, Bunita. Dari 5 apel yang ada. Berapa apel yang ngumpul? Ayo, Bunita. 7. 7. 2 lah. Aduh. 2. Kita pengen ngambil 5 tadi tuh. Iya, kenyang. Oke. Aduh, semuanya. Lagi. Ada beberapa bulan yang punya umur 31 ya. Dan ada beberapa bulan yang ada perempuan kayak yang umur 28. 1 Februari. Februari cuma 1 kan? Habisan. 4 tahun sekali. Ada berapa bulan? Oh, pertanyaan. Dalam setahun ada 12. punya umur. Iya, 12. Ayo terkecoh kan. 12. Oke. Tanya nomor 6. Di Kutub Utara ada sebuah bangunan dengan Tiap bulan kan ada 28-nya. penerangan yang ruang itu merah. Ini pertanyaan yang menjebak kita, maksudnya siapa beruang melalui jendela. Apakah warna beruang itu? Yang 28 tiap bulan ada 28. Iya. Betul. Iya, belum tetap nggak ngaruh lagi. Walaupun ada warna apapun nggak ngaruh. Ya. Yang terakhir. Nah, ini nih. Ada berapakah banyaknya angka 9 dalam hitungan 1 sampai dengan 100? 1. 9, 1. 19, 29, 39, 49, 59, 69, 69, 90, 10. 1. 1. 0. Salah. Siapa ya? 11. Iya, 11. Kan 99, 9-nya 2. Iya. Terima kasih Bapak Ibu guru juga. Oke. Ternyata saya cerdas ya. Iya. Baik, terima kasih semuanya. Tidak ribet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pemaparan dari materi diseminasi oleh Ibu Yuliana dari Angkatan 8 CGP telah disampaikan dengan baik. Semoga kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita melalui teori-teori yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Yuli. Terima kasih banyak.
Ya. Ilmu. Oke, kita sudah sampai di akhir penghujung acara. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir hari ini untuk mendukung kegiatan acara CGP Ibu Yuliana. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kata-kata terakhir ya. Ibu Hajar pergi mengaji. Pulang-pulang boleh bisa. Cakep. Saya akhiri acara hari ini. Cakep. Terima kasih, semoga acara hari ini berkesan. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.